Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa perbedaan di antara istilah hidayatul taufik dan hidayatul arsyad. Ya, ini adalah dua jenis hidayah yang sering disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan adanya dua hal yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas apa perbedaan antara hidayatul irsyad dengan hidayatul taufik. Ya, ini adalah istilah yang perlu untuk kita pahami, ya, agar kita mampu mendudukkan, ya, masing-masing pada tempatnya yang tepat. Ya, perbedaan di antara keduanya, antara hidayatul irsyad dan hidayatul taufik, itu adalah perbedaan yang sangat fundamental. Ya, bisa diibaratkan bahwasanya yang satu berbicara tentang petunjuk arah, kemudian yang kedua berbicara tentang sampainya kepada tujuan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahasnya masing-masing. Yang pertama adalah tentang hidayah al-irsyad. Ya, hidayah al-irsyad. Ya, yang ini diartikan sebagai sebuah petunjuk yang bersifat penjelasan ataupun bimbingan. Ya, sebuah petunjuk yang sifatnya adalah penjelasan atau bimbingan. Ya. Siapa yang kemudian bisa memberikan hidayatul irsyad ini? Ya, di sini yang bisa berperan adalah manusia, seperti halnya para nabi dan rasul, kemudian para dai, para ulama, ya, para guru, ya, dan juga orang tua bahkan, ya, termasuk kitab suci, baik di dalamnya ada Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Maka semua ini merupakan media ataupun sarana yang dapat digunakan untuk atau sebagai bentuk hidayatul irsyad, ya, sampainya hidayah berupa irsyad, berupa bimbingan ataupun penjelasan. Nah, untuk hidayah al-irsyad ini bersifat eksternal dan juga informatif, artinya dia semacam memberikan informasi kepada orang lain, ya, kemudian dan penyampaiannya berupa kebenaran yang sifatnya universal, yang jelas, yang tujuannya agar kemudian tidak ada alasan bagi orang lain tersebut untuk mengingkari kebenaran ini. Ya. Kemudian dari sisi kapasitas manusianya, ya, jadi manusia diberikan porsi ataupun peran, ya, di dalam hidayatul irsyad ini, diberikan kemampuan untuk kemudian bisa menjadi penyampai, ya, atau menjadi perantara agar seseorang itu mendapatkan hidayah jenis ini. Ya, itu dalam bentuk aktivitas dakwah, ya, aktivitas mengajak atau aktivitas
mengajar, ya, memberitahu dan seterusnya, ya. Jadi bisa dianalogikan, ya, hidayah irsyad ini ibarat seorang guru yang kemudian memberikan petunjuk atau menunjukkan jalan yang benar untuk sampai kepada tujuan, ya, ataupun semacam peta ataupun rambu-rambu lalu lintas yang kemudian menunjukkan jalan, ya, atau arah kepada seseorang untuk sampai kepada tujuan, ya, misalnya rambu lalu lintas yang menunjukkan arah menuju Jakarta misalnya. Nah, ini adalah gambaran ataupun analogi daripada hidayah al-irsyad, ya. Nah, kalau di dalam ayat, yakni di dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ya. Nah, dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memberikan petunjuk ataupun hidayah al-irsyad, ya. Sedangkan yang nanti akan memberikan taufik ataupun hidayah taufik itu agar orang itu kemudian, atau yang memberikan bisa atau mampu memberikan hidayah taufik itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tadi tentang hidayah itu taufik, ya. Nah, ini diibaratkan hidayah taufik ini adalah petunjuk ataupun ini, ya, petunjuk yang bersifat penerimaan hati ataupun pembukaan hati dan pemberian kemampuan untuk mengamalkan kebenaran. Artinya hidayah taufik itu adalah keadaan di mana seseorang itu kemudian hatinya bisa menerima, ya, kebenaran, hatinya bisa menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian selain itu juga termasuk bagian daripada hidayah taufik ini adalah kemampuan seseorang untuk kemudian bisa mengamalkan kebenaran. Nah, dalam hal ini, ya, untuk hidayah taufik ini dari sisi siapa yang kemudian bisa memberikan, ya, ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah lah yang kemudian mampu atau memiliki kuasa, ya, untuk memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang kemudian dikehendakinya, ya. Sedangkan manusia ini tidak kuasa, ya, atau tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan hidayah taufik, ya, kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Jadi dari sisi sifatnya hidayah taufik ini bersifat internal, ya, dan juga khusus, yang itu merupakan anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki. Jadi ini ibaratnya adalah cahaya di dalam hati yang membuat seseorang itu menerima kebenaran, ya, lalu merasa tenang dengan kebenaran tersebut, dan dia kemudian akhirnya nanti mampu, ya, untuk mengamalkan ataupun menjalankan kebenaran tersebut, ya. Nah, dari sisi kapasitas, ya, berkaitan dengan hidayah taufik ini, ya, di sini peran manusia hanya berusaha dan juga berdoa, akan tetapi keputusan akhir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian berwenang untuk memberikan hidayah taufik kepada orang yang atau kepada siapapun yang kemudian Allah kehendaki. Ya, kalau dari kita lihat dari sisi analogi, ya, tentang hidayah taufik ini, diibaratkan kalau itu adalah diibaratkan ini
setelah diberikan petunjuk ya, misalnya ditunjukkan, ketika seorang ditunjukkan jalannya di peta, diberikan petunjuk jalan di peta, kemudian tidak hanya itu tapi dia juga diberikan kendaraan, diberikan stamina dan juga kemampuan yang kuat untuk bisa benar-benar melalui jalan itu hingga tiba di tujuan. Nah, ini hidayah taufik. Nah, kemudian juga tidak hanya seseorang tuh misalnya diibaratkan dalam sebuah perjalanan, ketika dia melihat rambu lalu lintas yang menunjukkan arah ke Jakarta ya, dia tidak hanya bisa melihat itu, tapi kemudian dia juga diberikan kendaraan, diberikan bahan bakar BBM ya, dan juga keinginan untuk kemudian bisa berkendara atau berpergian menuju ke Jakarta ya. Kalau dikaitkan dengan ayat ya, ini di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ya, ayat 56. Allah berfirman, innaka lah tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin ya. Sesungguhnya ya, kamu ini tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi atau orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki ya. Nah, ini di sini jadi sangat jelas ya, dari ayat ini Allah ingin menegaskan ya, dan juga dari sini kita juga bisa memahami bahwasanya terdapat perbedaan yang sangat jelas di antara hidayatul irsyad dengan hidayatul taufik ya, di mana dari ayat ini manusia ya hakikatnya itu tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah dari sisi hidayatul taufik ya, dan hanya Allah saja yang kemudian memiliki kuasa yang mutlak untuk bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang atau manusia yang kemudian dikehendakinya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, jadi ini perbedaan inti antara hidayatul irsyad dengan hidayatul taufik ya, dari sisi pengertiannya seperti ini tadi ya. Kalau irsyad berupa penjelasan, bimbingan ya, atau memberikan petunjuk atau arahan kepada kebenaran, sedangkan kalau hidayatul taufik ini sifatnya adalah berkaitan dengan penerimaan hati ya terhadap kebenaran dan kemampuan untuk kemudian bisa mengamalkan kebenaran tersebut ya. Kemudian dari sisi apa yang bisa berperan dalam memberikan hidayah irsyad ini adalah manusia, di antaranya para nabi dan juga dengan kitab suci ya. Sedangkan untuk hidayah taufik ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu bisa memberikannya ya. Kemudian dari sisi sifatnya ya, hidayah irsyad ini bersifat umum ataupun eksternal ya, keluar ya, sedangkan hidayah taufik ini bersifat khusus ataupun internal di dalam hati seseorang ya. Di sini kemudian dari yang terakhir, dari sisi peran manusia untuk hidayatul irsyad, manusia itu bisa memberi dan juga menerima, sedangkan untuk hidayah taufik ini manusia bahkan tidak bisa memberikan ya, dia hanya bisa berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah taufik tersebut ya. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kemudian hubungan di antara keduanya ya, sebetulnya kedua jenis hidayah ini saling melengkapi, yang mana hidayah irsyad ini adalah sarana yang Allah gunakan ya untuk memberikan hidayah taufik ya. Jadi seorang dai ini berkewajiban untuk menyampaikan hidayah irsyad semampunya, sambil dia itu berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah taufik kepada orang yang didakwahinya ya.
Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ya ayat ke-7. Allah berfirman, innama anta mungdir walikulli qaumin had. Ya, sungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk. Nah, demikian pula juga di dalam surah Al-An'am ya, ayat 125 ya, Allah juga berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladina la yu'minun. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk, dia akan membukakan hatinya untuk bisa menerima Islam. Dan barang siapa yang dia kehendaki untuk disesatkan, maka dia jadikan dadanya itu sempit dan sesak, seakan-akan dia itu sedang mendaki ke langit. Ya, demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya hidayah irsyad ya, ini adalah petunjuk untuk mengetahui mana yang benar dan juga mana yang salah. Sedangkan hidayah taufik ya, ini adalah petunjuk untuk menjadi orang yang benar dan juga mengamalkan kebenaran tersebutnya. Maka sebagai muslim kita diperintahkan untuk terus mencari dan menyebarkan hidayah irsyad, yakni dengan kita belajar maupun berdakwah, dan di saat yang sama kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada diri kita atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah hidayah taufik ya, yakni berupa ya hidayah ataupun petunjuk yang kemudian Allah berikan ke dalam hati seseorang untuk kemudian bisa menerima Islam ya. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.